Got it. Ya, got it. Ya, got it. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan pertemuan bertatap lewat Zoom dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang akhlak tercela atau akhlak jelek, akhlak tidak baik, atau bisa disebut dengan akhlak madmumah. Jadi akhlak tercela sendiri yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang tidak terpuji, yang tidak baik. Akhlak tercela ini merupakan lawan kata atau kebalikannya dari akhlakul karimah, akhlak yang baik-baik. Jadi akhlak tercela ini sangatlah tidak disarankan atau jangan sampai ada pada diri kita. Akhlak tercela ada berbagai macam-macam, yaitu yang pertama ada iri hati. Ini ya, yang pertama tentang akhlak tercela ada iri hati. Iri hati itu merupakan merasa kurang senang melihat kelebihan atau kesuksesan orang lain yang sedang beruntung. Merasa cemburu dengan keberuntungan orang lain, bahkan tidak rela apabila orang lain mendapatkan nikmat atau kebahagiaan. Ini namanya iri hati. Iri kalau tidak suka kalau melihat orang lain sedang mempunyai keberuntungan atau berbahagia. Yang kedua yaitu ada takabur atau sombong. Nah, sifat takabur atau sombong ini merasa atau dirinya itu sudah besar, tinggi, mulia, bahkan dirinya itu lebih baik, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya sudah hebat. Itu yang dinamakan dengan sifat takabur atau sombong. Yang ketiga yaitu ada sifat dengki. Sifat dengki ini merupakan menaruh perasaan marah karena suatu keberuntungan jatuh kepada orang lain. Disertai berharap keberuntungan itu hilang dari orang lain dan berpindah kepada dirinya. Itu yang dinamakan dengki. Tidak suka dengan apa yang didapatkan orang lain dan sambil berharap keberuntungan itu hilang dari dirinya. Terus ada juga mengenai dengan bakil atau kikir. Bakil atau kikir ini biasanya timbul dari kepunyaan harta atau mempunyai harta. Kalau mempunyai harta itu biasanya mempunyai sifat bakil atau kikir, tidak mempunyai rasa belas kasihan kepada orang yang memerlukan harta dan tidak berperi kemanusiaan. Itu namanya bakil atau kikir. Terus juga ada munafik. Munafik itu kalau diberi janji selalu munafik itu menusuk atau cara mudahnya menusuk temannya dari belakang. Itulah munafik. Terus ada juga berkata dusta atau berbohong. Terus juga ada berkhianat. Nah, ini
saya jelaskan 7 dari macam-macam akhlak tercela. Sebenarnya akhlak tercela sangatlah banyak sekali, yaitu ada juga ghibah, itu juga merupakan akhlak tercela. Terus juga ada namimah. Namimah itu beradu domba, itu juga merupakan akhlak tercela. Namun pada kesempatan hari ini karena waktunya sangat singkat, saya membahas tentang 7 mengenai akhlak-akhlak tercela. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai tentang akhlak tercela, yaitu akhlak yang tidak baik. Kita sebagai manusia harus selalu berperilaku baik. Hendaknya kita harus menjauhi dari akhlak-akhlak tercela tersebut. Dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai akhlak tercela, apakah ada yang ditanyakan? Silakan apabila ditanyakan. Ada, Pak. Ya, silakan mau menanyakan mengenai apa ini? Silakan. Apa hukumnya berbohong dalam kebaikan? Oh, oke. Jadi pertanyaannya bagaimana atau apa hukum berbohong demi kebaikan? Oke ya. Itu jawabannya ada 3 sekaligus dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, berbohong dalam kebaikan dihukumi haram. Nah, kalau hukumnya haram ini seperti contohnya ketika ada orang tua dengan anaknya nakal, misal anaknya nakal minta uang tersebut. Tapi orang tua tersebut mencoba agar anaknya tidak nakal dengan cara membohongi anaknya. Itu termasuk perlakuan yang haram ya. Itu tidak boleh dilakukan meskipun demi kebaikan anaknya. Tapi sebagai orang tua harus berkata jujur apa adanya. Gitu. Yang kedua, bohong demi kebaikan itu bisa dihukumi boleh atau mubah jika bohongnya tersebut mendatangkan perdamaian. Misalkan ada 2 orang yang sedang berkelahi. Misal ini Ampu Wisnu Aji dengan Surowarjo berkelahi. Nah saya sebagai penengah membohongi Surowarjo kalau Ampu Wisnu Aji ini orangnya begini agar tujuannya mendamaikan mereka berdua. Itu bohong yang diperbolehkan. Bahkan ini yang ketiga, bahkan sampai bohong dalam kebaikan itu bisa diwajibkan. Nah, ini jika ada orang yang sedang dalam bahaya atau bohong jika membela nyawa seseorang. Misalnya ada penjahat yang datang ke rumah Ferry ini. Terus yang ada Ampu. Penjahat tersebut tanya kepada Ampu apakah ada Ferry di rumah. Nah, penjahat tersebut mau membunuh Ferry misalnya ya. Nah, begitu. Nah, Ampu membohongi penjahat tersebut. Itu bohong yang diperbolehkan. Dengan bohong tersebut dengan tujuan membela nyawa Ferry tadi. Itu bolehkan ya. Tadi sudah ada 3 hukum dari berbohong jika dalam kebaikan. Tergantung dari sudut-sudut pandang tersendiri. Sudah begitu ya? Sudah jelaskah? Terima kasih. Jadi ini tadi sudah membahas mengenai akhlak tercela atau akhlak madmumah. Saya kira cukup penjelasan atau pembelajaran pada kali ini mengenai akhlak tercela.
Semoga ilmunya bermanfaat dan kita selalu Amin. dari perbuatan-perbuatan yang jelek atau perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Amin. Saya akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.